Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Asmiana, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya siap melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 6 SDN 1 Adimulyo dengan tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran ketiga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan. Jangan lupa karena di masa pandemi seperti ini, apalagi sekarang masih diberlakukan adanya PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri terhindar dari virus COVID-19. Salah satu caranya yaitu dengan 3M. Ada yang ingat 3M itu apa? Memakai masker, ya betul, apalagi? Ya, hebat. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak itu adalah salah satu yang harus kita lakukan supaya pandemi ini cepat selesai dan kita akan cepat kembali kegiatan normal, bisa belajar bersama di kelas. Nah, anak-anak, tadi pagi Bu Guru sudah mengirimkan link presensi untuk hari ini, yaitu hari Senin, tanggal 19 Juli 2021. Apakah sudah mengisi semua? Sudah. Kalau yang sudah, terima kasih. Yang belum, jangan lupa ya, karena link presensi itu menjadi bukti kalian bahwa nanti kalian pada hari ini mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, di sini sudah ada Mas Cahyo, sudah ada Mas Agung, sudah ada Mbak Intan dengan Mbak Sydney, ada Mbak Intan dengan Mbak Siva. Mohon maaf, ada Mbak Sydney dengan Mbak Nara, ada Mas Hafid dengan Mas, nggak kelihatan itu siapa, Mas Hafid dengan Mas Rizkan, ada Mbak Yeni, kemudian ada Mbak Umu dengan Mbak Jihan. Sebelumnya dipersiapkan terlebih dahulu buku pembelajaran yang akan kita gunakan, kemudian persiapkan peralatan tulisnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, jangan lupa kita harus berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa kali ini dipimpin oleh murid guru yang paling cepat tadi masuk untuk mengisi presensinya, yaitu ada Mas Hafid. Mas Hafid, bisa dipimpin berdoa teman-temannya ya. Mari kawan-kawan, sebelum pelajaran dimulai, kita mulai. Ya, terima kasih Mas Hafid. Semoga dengan berdoa pada pagi hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Dan berdoa adalah salah satu wujud syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menambah semangat kita pada pagi. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu.
Iya, biar lebih semangat tepuk tangan dulu kita semua. Yang keras tepuk tangannya. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ada yang masih ingat perkembangbiakan secara generatif itu menggunakan apa ya? Bunga, ya benar. Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu menggunakan bunga. Kemudian untuk pembelajaran kita hari ini itu masih tentang perkembangbiakan tumbuhan tetapi secara vegetatif. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa, Bu? Nanti kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya, yang pertama, kalian diharapkan dapat analisis cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kemudian yang kedua, nanti kalian dapat melakukan pengamatan pada tumbuhan yang ada di sekitar rumahnya. Dan yang selanjutnya, tujuan pembelajaran kita adalah nanti dapat membuat kesimpulan dari suatu teks bacaan. Dan untuk pembelajaran yang terakhir, kalian dapat menganalisis nilai dalam Pancasila, sila pertama dan kedua, serta memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan apa yang Bu Guru bawa, coba. Ini namanya apa? Bawang merah. Bawang merah. Bawang merah, pinter. Terus Bu Guru ada yang punya lebih besar lagi dari bawang merah. Apa coba yang ini? Kalau bawang Ini apa? Bawang bombay ya, untuk anak yang sudah mengikuti ibunya memasak, membantu ibu masak, dia pasti tahu. Yang ini bawang merah, kemudian yang satunya yang lebih besar namanya bawang bombay. Nah, dari bawang merah dan bawang biru ini, kira mereka mengalami kembangbiakan tidak ya? mengalami ya, Bu. Cerita mengalami. Coba itu yang HP-nya dua, terus itu dimatikan ya, suaranya jadi double. Ya, pakainya satu saja untuk berdua. Nah, tadi sudah dijawab oleh temanmu, bawang merah dan bawang bombay itu mengalami perkembangbiakan, betul sekali. Coba kira-kira tumbuhan ini, tumbuhan bawang bombay maupun bawang merah itu berkembang dengan cara apa? Dengan cara vegetatifnya yang seperti apa? Vegetatif alami. Vegetatif alami. Ada yang menjawab lain buat Mbak Yeni. Mbak Yeni, tumbuhan bawang merah maupun bawang bombay ini berkembang dengan cara apa? Ya? Oh, dituangkan. Dengan Vegetatif buatan. vegetatif buatan. Nah, ada yang menjawab dengan vegetatif alami, ada yang vegetatif buatan. Coba kita untuk membuktikannya dengan vegetatif alami atau buatan ya. Kameranya coba diaktifkan. Salah satu, kalau yang berdua silahkan di dapur. Anak-anak pasti ibunya punya bawang merah. Kalau yang punya bawang bombay juga boleh membawa bawang bombay. Ke dapur sebentar, diambil bawang merah dan ambil pisau. Kita buktikan dengan apa sih bawang merah maupun bawang bombay berkembang biak. Disiapkan dulu ya, Bu Guru tunggu. Sudah disiapkan? Apakah sudah disiapkan semua? Sudah. Nah, coba bawang merah yang sudah kalian bawa akan dibelah menjadi dua bagian.
Bu Guru pakai yang besar ya, biar kelihatan Bu Guru pakainya yang bawang bombay. Dilihat, itu sama kok dengan bawang bombay strukturnya. Sudah dibelah? Dibelah melintang seperti ini tidak apa-apa. Dibelah seperti ini, ya, atau dibelah seperti ini boleh, bebas. Sudah? Coba ditunjukkan. Nah, kalau kita lihat di bagian dalamnya bawang, itu terlihat seperti ada, apa ya, kalau kita kupas, nih, kita kupas yang bawang bombaynya, maka akan ada lagi lapisan di dalamnya. Berarti, ya, nih, kalau punya Bu Guru dikupas, ada lagi, bisa dikupas lagi. Nah, punya Bu Guru sudah jadi 3. Berarti bawang bombay dan bawang merah itu berkembang biak dengan cara apa? Vegetatif alami, tadi ada yang menjawab vegetatif alami itu, ada perkembangbiakan yang dinamakan umbi lapis. Ini adalah salah satu contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Cara menanamnya nanti ini dimasukkan ke dalam tanah bisa menjadi tanaman yang baru. Ya, dilihat coba bawang merahnya ada lapisan-lapisannya tidak punyamu? Ada. Ada. Nah, jadi bawang merah dan bawang bombay itu berkembang biak dengan cara apa tadi? Bahasa Jawa. Iya, pintar umbi lapis. Untuk lebih jelasnya, selain tumbuhan bawang merah dan bawang bombay, kalian coba perhatikan video berikut ini ya tentang perkembangan vegetatif pada perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Dan dulu videonya ya, nanti jika ada yang mungkin dari video ini, silahkan bisa dicatat di buku catatan kalian. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporanium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporanium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Buatan, yaitu melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah cangkok. Itu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Nah, itu tadi video tentang perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Coba yang ada di dalam video tadi disebutkan ada 2 perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu vegetatif apa dan apa?
alami dan buatan. Ya, pinter, hebat sekali. Alami dan buatan. Tadi yang menjawab Mas Hafid, ya hebat. Di contoh dari perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami, tadi contohnya apa saja? Umbi batang dan tepuk. Ya, umbi batang boleh. Terus apa lagi tadi? Ada yang menggunakan tunas, boleh. Itu tadi menggunakan spora. Itu contoh dari perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara alami. Kemudian yang secara buatan. Dengan apa tadi? Mencangkok, ya pinter dengan cara mencangkok. Nah, untuk itu kegiatan kita hari ini coba kita buka di LKPD kegiatan pertama. Yang di LKPD kegiatan pertama, kegiatan kalian nanti di sini adalah mengamati tumbuhan yang ada di sekitarmu. Ya, nanti tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu diamati, analisislah. Maksudnya bagaimana perkembangbiakan tumbuhan yang kamu temukan itu secara vegetatifnya. Misal, kamu mengamati sebuah pohon pisang. Nah, berdasarkan video tadi yang sudah kalian saksikan, terus berdasarkan hasil diskusi kita tadi setelah menyaksikan video, kira-kira pisang itu berkembang biak dengan cara apa ya? Kalau misalkan dengan cara vegetatif alami, dituliskan di kolomnya dengan cara perkembangbiakan vegetatif alami. Kemudian di keterangannya ditulis vegetatif alami yang mana? Vegetatif alami itu kan tadi ada spora, ada tunas, ada umbi, dituliskan di sini. Ya? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Untuk kegiatan LKPD yang pertama, ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Sudah ya, kalau sudah paham semua, silahkan nanti lakukan pengamatan. Bu Guru kasih waktu 15 menit ya. Cukup yang di sekitar rumah saja, tidak usah terlalu jauh. Untuk mengisi kolom yang ada di bawah ini, tumbuhannya. Kamu bisa mencari ada 3, 4 tumbuhan atau 5. Jadi secara berkelompok, kan sudah Bu Guru bagi kelompoknya, satu kelompok ada 4 anak, silakan kalian mencari, mengamati tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu itu, dan dituliskan perkembangbiakannya menggunakan apa. Nanti hasilnya kita akan presentasikan setelah kegiatan pengamatan kalian selesai. 15 menit cukup untuk melakukan pengamatan? Cukup. Cukup, ya. Silahkan melakukan pengamatan dulu dengan temannya. Bu Guru akhiri dulu sesinya. Nanti kita kembali lagi setelah 15 menit kemudian, ya. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk mengerjakan LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Yeni Astria, nomor absen 14, dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Melinda Fakmira, umur absen 7. Dan ini yang satu. Nama saya Delia Cayani, nomor absen 2. Teman-teman, itu ada pohon apa? Iya ya. Lihat yuk. Yuk. Ini pohon apa ya? Oh, ini rambutan. Bagaimana pohon rambutan bisa berkembang biak ya? Oh iya, pohon rambutan kan bisa berkembang biak dengan cara buatan, yaitu dicangkok. Bisa juga secara alami menggunakan biji. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semua? Melakukan pengamatannya sudah selesai? Sudah, hebat sekali. Nah, untuk itu
kita presentasikan atau kita bacakan hasilnya, hasil pengamatanmu dan diskusimu terhadap hasil pengamatan tadi yang sudah dilakukan secara kelompoknya. Coba Bu Guru pengen tahu siapa yang berani untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok ada yang angkat tangan tadi, kelompoknya Mbak Yeni. Ya, mau membacakan hasilnya? Ya, silahkan Mbak Yeni. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mbak Yeni. Coba kasih semangat untuk kelompoknya Mbak Yeni. Tepuk tangan dulu. Nah, tumbuhannya, nama tanamannya apa? Ya, terus? Kemudian keterangannya? Dengan tunas, ya. Untuk yang kedua, coba dibacakan semua nama yang kedua. Pohon mangga. Pohon mangga, terus? Ya, terus keterangannya menggunakan cangkok. Terima kasih untuk kelompoknya Mbak Yeni. Kita kasih tepuk tangan lagi. Nah, kita coba ke kelompok lain. Itu tadi sudah ada 2 tumbuhan yang disebutkan oleh kelompoknya Mbak Yeni. Siapa yang berani lagi? 2 tanaman yang berbeda? Oh, ini ada yang menyalakan mikrofon. Sepertinya kelompoknya Mbak Siva. Ya. Pohon singkong, Pohon singkong. Terus? vegetatif alami, Keterangannya? batang, Umbi batang. Kemudian satu tanaman lagi coba. kelengkeng, Kelengkeng. Cara berkembang biaknya dengan vegetatif buatan, vegetatif buatan. Keterangannya menggunakan cangkok. cangkok. Terima kasih kelompoknya Mbak Siva. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Siva. Kita ke kelompok lain. Ada yang masih berani? 2 tanaman lagi hasil pengamatannya dibacakan. Pohon jambu mencangkok vegetatif buatan. Ya, pohon jambu menggunakan vegetatif buatan secara mencangkok. Kemudian sekali lagi tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Jihan. Kalian sudah melakukan pengamatan, ternyata murid-murid hebat semuanya. Dari hasil pengamatan tadi kita bisa simpulkan yang pertama, perkembangbiakan vegetatif tumbuhan terjadi secara 2, yaitu ada vegetatif Alami dan buatan. pintar, vegetatif alami dan buatan. Kalian sudah melakukan pengamatan. Dari hasil pengamatan itu sebenarnya bisa dibuat sebuah cerita tentang hasil pengamatan terhadap tumbuhan. Contohnya, misalkan tadi Mbak Jihan mengamati ada pohon tebu, dibuat cerita. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya Jihan bersama dengan siapa kelompoknya Mbak Jihan ya? Bu Guru kurang hafal. Umu Cahyo. Iya, ada Mbak Umu, ada Agung, ada Mas Cahyo melakukan pengamatan terhadap pohon tebu. Ternyata pohon tebu berkembang biak secara vegetatif alami. Nah, di sini Bu Guru punya sebuah teks bacaan atau teks hasil laporan. Coba kalian perhatikan dulu, nanti secara bergantian silahkan dibaca teksnya ya. Kita membaca teks berjudul Hasil Observasi Tumbuhan Rambutan. Secara bergantian kita mulai dari Mas Cahyo terlebih dahulu. Silahkan dibaca Mas Cahyo yang keras. Merupakan salah satu jenis tumbuhan ditemukan di daerah tropis. Tumbuhan ini termasuk dalam lerakan atau spin. Tumbuhan rambutan dapat Asia Tenggara. Iya, terima kasih Mas Cahyo. Kita ke yang lain. Bisa dibacakan Mbak Umu paragraf selanjutnya. Tumbuhan rambutan terdiri atas berbagai macam jenis. Salah satunya yang paling sering dijumpai adalah rambutan binje. Rambutan binje. Rambutan ini mempunyai tingkat kemanisan yang pas sehingga banyak orang yang
cenderung membeli jenis rambutan ini dibanding rambutan lain. Ya, terima kasih Mbak Umu. Nah, coba. Tadi kalian sudah membaca sebuah teks yang berjudul apa? Judulnya apa tadi? Hasil observasi tumbuhan rambutan. Ya, teks itu juga ada di LKPD yang kedua ya. Di LKPD yang kedua pun ada teks tersebut, yaitu teks yang berjudul Hasil Observasi Tumbuhan Rambutan. Nanti tugas kalian silahkan dicari kesimpulannya dari setiap paragraf. Kalau kita lihat di paragraf, di teks bacaan hasil observasi tumbuhan rambutan itu terdapat berapa paragraf? Ada berapa paragraf? 4, pintar. Iya, hebat sekali Mbak Yeni. Jadi di paragraf ini di teks ini ada 4 paragraf yang kalian harus cari kesimpulannya. Terus bagaimana Bu cara mencari kesimpulan dalam teks bacaan? Kita perhatikan materi atau penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Bagaimana sih cara mencari kesimpulan dalam suatu paragraf? Bagaimana cara membuat kesimpulan dalam suatu paragraf? Coba kita ke langkah-langkah membuat kesimpulan. Mbak Siva, minta tolong Bu Guru dibacakan Mbak Siva. Langkah-langkah membuat kesimpulan. 1. Membaca atau mendengar dengan seksama isi informasi yang disampaikan atau dibaca. 2. Menafsirkan pokok pembahasan. 2. Menyeleksi dan Kemudian yang ketiga, menulis kembali pokok pikiran dengan kalimat sendiri secara ringkas. terus yang terakhir, Secara jelas dan runtut. ya, itu adalah cara-cara atau langkah membuat kesimpulan. Yang pertama tadi membaca atau mendengar teks dengan seksama. Kalau kalian berarti tadi membaca ya, dibaca dulu teksnya. Kemudian yang kedua menafsirkan pokok bahasan. Artinya cari di mana gagasan pokok yang ada dalam paragraf tersebut. Masih ingat gagasan pokok dalam suatu paragraf? Biasanya itu bisa terdapat di awal paragraf yang disebut dengan paragraf apa? Paragraf apa? Ya, pintar, paragraf deduktif. Atau ada yang di akhir paragraf atau disebut dengan paragraf apa? Induktif. Kemudian kalimat utama atau gagasan pokok juga bisa terdapat di awal dan di akhir paragraf atau sering disebut dengan paragraf campuran. Setelah kalian menemukan kalimat utamanya yang mana, tentukan pokok pikirannya. Dari pokok pikiran itu diringkas menjadi kalimat sendiri. Setelah itu baru ditulis kesimpulannya. Nanti kalian silahkan cari kesimpulan paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Hasilnya ditulis di lembar baliknya. Dibuat menjadi peta pikiran yang sangat indah, yang kreatif. Mau dikasih gambar, diberi warna, disepidol, atau apapun boleh. Dibuat semenarik mungkin. Jelas? Nanti setelah kegiatan ini selesai, kalian mencari ide pokok, membuat kesimpulan dari masing-masing paragrafnya dan dimasukkan di dalam lembar LKPD yang kedua ya. Karena hari ini nanti hasilnya silahkan difoto kemudian dikirimkan ke Bu Guru hasil dari pokok pikiran yang sudah kalian, peta pikiran yang sudah kalian buat. Dan kalian kalau sebelum memulai pembelajaran, sebelum melakukan kegiatan, biasanya melakukan apa? Berdoa, pintar. Berdoa, tahu tidak? Berdoa itu adalah salah satu nilai-nilai dalam Pancasila yang terdapat pada sila pertama sebelum ke nilai-nilai Pancasila. Karena sudah libur terlalu lama kemarin, masih ingat tidak bunyi Pancasila? Coba bareng-bareng. Pancasila 1. Tuhan 2.
Nah, tadi bunyi sila Pancasila, sekarang simbolnya masih ingat tidak? Simbol sila pertama. Bintang. Sila kedua, rantai. Untuk mengetahui nilai apa saja sih yang terkandung di pembelajaran kita hari ini, cukup 2 sila dulu ya, sila pertama dan sila kedua. Perhatikan video yang akan Bu Guru tayangkan berikut. Di situ nanti ada penjelasan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik sila pertama maupun sila kedua. Kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana. Setiap sila dari Pancasila mengandung nilai-nilai luhur dan kita akan pelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di dalamnya terkandung nilai ketuhanan, yaitu nilai yang menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama dan meyakini adanya Tuhan. Penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. 3. Menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. 4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 5. Menjaga dan merawat makhluk ciptaan Tuhan sebagai wujud rasa syukur atas karunia Tuhan. Ya, itu tadi adalah video tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua Pancasila. Nah, itu juga ada hubungannya kenapa kok tadi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, karena untuk selain menambah rasa nasionalisme kita, juga akan berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini. Coba tadi, sila pertama, nilai apa saja yang terkandung dalam sila pertama Pancasila? Memaksakan agama ke orang lain. Ya, tidak memaksakan agama ke orang lain. Tugasmu adalah nanti setelah pembelajaran ini selesai, selain tadi menyimpulkan bacaan dalam suatu paragraf, yang selanjutnya di LKPD yang ketiga, yang pertama adalah menjodohkan simbol sila Pancasila dengan benar, yaitu misalkan yang ini simbol sila keberapa? Ke-1, kamu jodohkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang mana? Tadi nilai ketuhanannya yang bertakwa, mengakui adanya Tuhan, itu yang sesuai yang mana? Kemudian di lembar berikutnya selain itu kalian sebutkan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari nilai sila Pancasila, baik sila pertama maupun sila kedua. Seperti biasa setelah dikerjakan selesai, difoto kirim ke WA Bu Guru. Pembelajaran kita hari ini kita sudah lewati dari pertama sampai dengan pembelajaran PPKN tadi. Coba kita simpulkan bersama. Tadi di pembelajaran pertama kita sudah belajar tentang apa? Mengamati tumbuhan. Untuk pembelajaran kita yang kedua, tadi kita belajar tentang apa Mas Agung? Mencari ide pokok. Mencari kesimpulan atau ide pokok suatu paragraf, ya betul. Nilai-nilai Pancasila. Iya, nilai-nilai Pancasila, pintar sila pertama dan sila kedua. Dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kegiatan mana yang paling kalian sukai? Yang membuat kesimpulan, yang mengamati, atau yang sila Pancasila? Kalau Mbak Intan, pembelajaran mana yang paling disukai Mbak Intan? Membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan. Ya, ada yang suka pengamatan, ada yang suka kesimpulan. Nah, setelah ini, nanti Bu Guru kirim link untuk mengerjakan soal evaluasi ya. Bentuknya pilihan ganda. Silahkan dipilih jawaban yang benar A, B, C, atau D. Ada 10 soal di sana. Setelah pembelajaran kita selesai dikerjakan ya. Setelah kalian mengerjakan soal evaluasi, jika nanti nilainya ada yang kurang dari 70, kalian bisa mengerjakan lagi dengan soal yang sama.
yang lebih dari 70, nanti ada soal tambahan dari Bu Guru. Untuk menambah semangat kita sebelum menutup pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu daerah, yaitu Gundul Gundul Pacul. Gundul Gundul Pacul, nyonggi nyonggi pacul gembelengan, makul glimpang sekulir kesakatan, makul glimpang sekulir kesakatan. Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai sampai di sini saja. Kita kembali di pembelajaran berikutnya di hari Rabu berarti ya, karena Selasa besok kita merayakan Idul Adha. Sebelum pembelajaran kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kali ini dipimpin oleh Mas Cahyo. Silahkan dipimpin berdoa Mas Cahyo. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini kita bisa bermanfaat untuk kalian kelak. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.